Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan penilaian pembelajaran PKN di SD. Penilaian pembelajaran PKN ini yang pertama yaitu konsep dasar penilaian dalam pembelajaran PKN. Secara umum, penilaian ini didefinisikan sebagai proses sistematis meliputi pengumpulan informasi, analisis, dan interpretasi informasi untuk membuat keputusan. Di dalam penilaian pendidikan adalah proses pengumpulan dan pengelolaan informasi untuk menentukan pencapaian hasil belajar peserta didik. Selanjutnya yaitu hasil belajar dapat dinilai ketika siswa melakukan proses suatu proyek, misalnya yaitu ada 3. Yang pertama yaitu kita harus merencanakan investigasi. Yang kedua yaitu bekerja dalam tim. Yang ketiga yaitu arahan diri. Setelah itu hasil apabila dinilai pada produk suatu proyek, misalnya kita itu harus mengidentifikasikan dan mengumpulkan informasi. Yang kedua yaitu menganalisis data, dan yang ketiga yaitu mengkomunikasikan hasil. Selanjutnya tadi kita mengetahui selain dari itu yang selanjutnya yaitu prinsip-prinsip penilaian. Penilaian ini merupakan langkah terakhir untuk menentukan sejauh mana tujuan pembelajaran dapat tercapai. Melalui penilaian, keberhasilan anak dan guru dalam melaksanakan proses pembelajaran dapat diukur. Berkaitan dengan hal tersebut di atas, maka prinsip penilaian seperti di bawah ini perlu Anda perhatikan. Yang pertama yaitu tadi sudah kita jelaskan, yaitu penilaian hendaknya memiliki prinsip objektif. Yang kedua tadi penilaian hendaknya memiliki prinsip kejelasan. Yang ketiga yaitu penilaian hendaknya dikerjakan dengan seksama. Yang keempat yaitu penilaian hendaknya menggunakan prinsip representatif. Yang kelima yaitu penilaian hendaknya dilaksanakan dengan menggunakan prinsip terbuka. Artinya, apapun bentuk soal yang dibagikan kepada siswa, hendaknya model penilaiannya diinformasikan secara terbuka kepada siswa. Misalnya jika belum, cobalah untuk mulai memperhatikan setiap prinsip di atas agar keberhasilan anak dan guru dalam melaksanakan proses pembelajaran dapat benar-benar terukur dengan baik. Latihan misalnya ya. Yang pertama yaitu nilai rapot di SD pada umumnya lebih menekankan pada hasil tes kognitif. Jelaskan mengapa nilai afektif dan psikomotor tidak dijadikan dalam pertimbangan. Yang kedua, ada berapa prinsip penilaian dalam menyusun tugas portofolio? Di dalam soal ini kan kita bisa membuatnya. Sebutkan dan jelaskan bagaimana prinsip-prinsip penilaian portofolio dan pembelajaran PKN di SD. Yang ketiga yaitu mengukur sikap murid SD ternyata cukup sulit. Di dalam soal kita bisa membuat yaitu susunlah satu contoh model tes efektif yang dapat untuk mengukur perubahan sikap ataupun tingkah laku anak. Yang keempat yaitu setiap guru kelas selalu dihadapkan pada penyusunan soal di kelas. Contohnya, sebutkan dan jelaskan bagaimana cara menyusun
teks kelas yang baik menurut pendapat Groenland. Mungkin cukup sekian yang dapat saya jelaskan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.